Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Jadi bagaimana kehidupan kita di dunia ini, kita harus mencarkan akan kasih Kristus dan menyinarkan akan karakter-karakter kita, sehingga kita di dunia ini orang melihat bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih, menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, ini adalah ajakan untuk kita, untuk di hari demi hari kita dapat menyinarkan akan kasih kita, kasih Kristus yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan kita, untuk hari demi hari kita kedapatan setia melakukan kehendak Tuhan. Baik pemirsa, sebelum saya membaca akan renungan ini, saya mengundang pemirsa semua untuk berhenti sejenak dalam tugas dan pekerjaan kita semua untuk kita mendengarkan bersama-sama nasihat firman Tuhan yang akan saya bawa. Ya, judulnya pada saat ini, Tuhan bersukacita dalam umat pilihannya. Ayatnya terdapat dalam Yesaya 62 ayat 4. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Jika kita setia dan patuh, Allah akan senang di dalam kita dan memberkati kita sebagai umat pilihannya yang istimewa. Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 693. Di pembahasan kita dikatakan bahwa jika kita setia dan patuh, Allah akan senang di dalam kita. Ya, kita setia dalam pekerjaan kita, kita setia dalam apapun yang kita lakukan. Biarlah itu menjadi satu pengucapan syukur bahwa pekerjaan itu Tuhanlah yang memberikan kita untuk bekerja dan menikmati akan hari-harinya. Biar kita dapat setia dan patuh. Kita setia dalam perkara kecil-kecil, dalam hal sekecil apapun itu, kita harus setia dan patuh. Demikian juga pula hal-hal yang besar, kita akan setia dan patuh. Jika kita setia di hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar pun kita tidak setia. Di ayat ini juga katakan, pembahasan ini juga katakan, bahwa jika kita setia, maka Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan akan senang dalam hati kita, ya, dan memberkati kita sebagai umat pilihannya. Jadi akhir ini kita diajak, ya, untuk berbuat sebuah kebaikan, berbuat hal-hal yang positif, berbuat hal-hal yang mendatangkan buah-buah kebaikan, ya, dengan patuh dan setia. Jika kita tidak melakukannya, maka di akhir nanti kita akan melihat bahwa kasih dan patuh itu sudah kita langgar. Karena sebagian dari kita, kalau kita tidak patuh dalam hal apapun, itu akan terlihat di kehidupan kita, terlihat dalam karakter kita.
Ya, misalnya kita bekerja di rumah kita sendiri. Ibu atau bapak kita menyuruh kita untuk sapu dan pel. Nah, kalau kita tidak setia dalam hal-hal kecil itu, maka hal-hal yang besar juga kita tidak setia. Ya, biarlah apa yang diperintahkan, biarlah kita melakukannya dengan senang hati, dengan kasih, dengan pengucapan syukur bahwa hari ini saya telah bekerja dengan sepenuh hati saya. Saya bekerja bukan untuk manusia, melainkan saya bekerja untuk Tuhan. Ya, jadi sebagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Dia yang memberkati kita, dan Dia akan mengangkat kita menjadi umat pilihan kita, asalkan kita patuh dan setia di dalam dunia ini. Kita memberikan yang terbaik, kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan dilihat patuh dan setia. Ya, Tuhan telah menggabungkan umatnya kepada dirinya oleh satu perjanjian hikmat. Ia berjanji menjadi Allah mereka, dan mereka berjanji menjadi kepunyaannya, dan hanya kepunyaan Dia sendiri. Ya, jadi Tuhan telah menggabungkan umatnya, umat pilihannya. Ya, jadi kepada dirinya oleh satu perjanjian hikmat. Ia berjanji menjadi Allah mereka, dan mereka berjanji menjadi kepunyaannya. Ya, Tuhan datang ke dunia ini dalam banyak kesengsaraan. Ya, Dia datang untuk menebus kita. Menebus kita artinya kita harus berbalik kepada Tuhan. Ya, kita mau mengikuti akan jejak-jejak Tuhan, karena Dia sudah datang untuk menebus kita. Maka di akhir zaman ini, biarlah kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, ya, karena Dia akan menjadi milik kita, dan kita akan menjadi miliknya. Karena itu, biarlah kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan kita. Dengan apapun itu, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan berjanji Dia akan menjadi milik kita juga. Ya, biarlah kita saling-saling bergandengan tangan. Kita dapat melihat bahwa kemuliaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dan hanya Dia sendiri kita dapat melihat bahwa hal-hal kebaikan ada di dalam Dia, dan kita akan menjadi kepunyaannya sendiri, bukan kepunyaan siapa-siapa lagi, tetapi kita menjadi kepunyaan Tuhan kita. Ia mengatakan, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dan dalam kasih setia dan kasih sayang. Dan sekali lagi, aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku telah menikah dengan kamu." Ya, jadi di sini katakan bahwa aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Ya, Tuhan mau supaya kita menjadi pengikut-pengikutnya. Ya, Dia mau supaya kita dapat berbakti kepada Tuhan. Ya, Dia mau mengangkat kita sebagai sahabat kita, sebagai istri kita. Ya, biarlah kita dapat
membenarkan akan kehidupan kita, supaya kita dilihat bagaimana bahwa Tuhan telah menyiapkan jalan-jalannya Tuhan untuk kita dapat bersatu bersama dengan Tuhan. Ya, jadi Dia mau kita bergabung dalam keadilan dan kebenaran. Biar kita dapat bergabung bersama dengan Dia, kita dapat bergabung untuk memuji dan membesarkan akan Sang Pencipta kita. Ya, dan sekali lagi aku menjadi Tuhan atas kamu. Ya, sebagaimana kita di dunia ini, jika kita bekerja di suatu tempat, pasti ada tuan atau majikan. Ya, kita tidak lari dari tuan dan majikan itu. Kita terus memberikan yang terbaik. Ya, karena dia sudah menjadi tuan atau majikan kita. Ya, biarlah kita dapat bekerja dengan sepenuh hati kita. Kita bekerja dengan segiat-giatnya. Ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan kita. Ya, biarlah kita dapat melakukannya dan menerima akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita dapat bersyukur bahwa pekerjaan itu akan mengubah tabiat kita dan karakter kita yang lebih baik. Dan Paulus menggunakan sosok yang sama dalam buku Perjanjian Baru pada waktu ia berkata, "Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus." Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 399. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Dan negerimu akan bersuami, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ya, seorang pengantin melihat akan wanita itu atau perempuan itu, ya, dengan penuh sukacita. Demikian juga Kristus telah melakukannya untuk Israel. Ya, biar kita di dunia ini dapat memetik satu pelajaran bahwa Tuhan telah menebus saya, bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya, bahwa saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa hidup saya ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita patuh dan setia dalam kehidupan kita, biarlah satu pelajaran bahwa di hari-hari kedepannya kita dapat melihat bahwa karakter kita akan terlihat sempurna jika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melihat kehidupan kita, apakah kita setia dan patuh dalam hal kecil, maka Dia akan melihat juga kita setia di dalam hal-hal yang besar. Biarlah ini menjadi satu nasihat untuk kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ini adalah nasihat firman Tuhan. Biar kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita. Kita akan melihat akan kasih Kristus. Biar kita di dunia ini kita melakukan dan saling menolong satu sama lain. Ya, biar kita dapat melakukannya dengan kasih, kita dapat melakukannya dengan setia, maka kehidupan kita hari demi hari akan terlihat begitu sangat baik. Jadi biar kita melihat bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita.
Ya, inilah nasihat firman Tuhan. Bila kita dapat berpegang terus di dalam Kristus, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Penyerahan demi penyerahan, kemuliaan demi kemuliaan. Bila kita dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.